Minasan domo, kali ini aku ingin menceritakan sebuah light novel Steins Gate yang berjudul The Distant Valhalla yang berlatar di garis dunia Alpha. Cerita terjadi 1,5 tahun setelah Rounder menyerang lab dan menangkap Okabe, Daru, dan Kurisu. Lalu ada sebuah fanmade yang dengan sukarela mengubah light novel ini menjadi visual novel yang dibuat dengan cukup bagus. Jadi aku tertarik untuk membacanya, dan karena pada dasarnya ini hanya light novel, jadi tidak ada suara seiyunya, hanya tulisan saja. Jadi VN buatan fans ini bisa kalian download dan mainkan sendiri ya. Tapi nggak semua orang mau melakukan itu. Jadinya VN ini sudah diupload di YouTube dan dipecah menjadi beberapa video. Ya bagaimanapun orang-orang lebih suka diceritain daripada membacanya sendiri ya kan. Jadi aku buatkan video ini. Bagi penggemar Steins Gate, light novel ini perlu mendapat perhatian khusus karena punya cerita yang menegangkan. Bagaimana kisahnya? Hai, sassoku hajimemashou. Cerita berawal ketika Okabe mendapat kabar bahwa Suzuha gagal mengubah masa lalu. Di sini Okabe tak bisa mengirim email karena itu akan menghapus kenangan Suzuha. Daripada melakukan itu, Okabe melakukan time leap terus-menerus untuk menyelamatkan Mayuri, tapi selalu gagal dan berakhir putus asa. Pada malamnya, Rounder berhasil mencegah Okabe menggunakan time leap machine maupun email, lalu membunuh Mayuri dan menangkap Okabe, Daru, dan Kurisu. Kemudian, mereka dikirim ke markas CERN yang ada di Eropa. Okabe dan Daru ditahan di gedung yang berbeda dengan Kurisu. Setelah itu pun, Okabe dan Kurisu tak pernah bertemu lagi sekitar 1,5 tahun berlalu sejak penyerangan lab. Novel ini dibuka dengan reuni pertama Okabe dan Kurisu, sementara Daru sudah di tempat lain untuk memulai gencatan baru. Mereka pun saling berpelukan dengan penuh rindu. "Aku tak menyangka bisa melihatmu lagi," ungkap Kurisu. Setelah itu, Okabe memberitahu padanya tentang operasi Valhalla, yaitu rencana untuk melarikan diri dari CERN dan kembali ke Akihabara bersama Kurisu dan Daru. Setelah itu, mereka pergi keluar ruangan dan menyusuri koridor sunyi dengan pengawasan rendah untuk menuju pintu keluar. Mereka pun berhasil keluar gedung dengan cuaca luar yang sangat dingin karena sudah memasuki musim salju. Kurisu menanyakan, kemana kita akan pergi? Ke bandara? Meskipun rencana awalnya mereka akan pergi ke bandara Geneva yang hanya beberapa kilometer dari tempat mereka saat ini, tapi Okabe pikir usaha itu terlalu beresiko. Jadi Okabe berkata, kita akan memakai rencana B. Jadi, mereka akan melewati LHC yang terletak pada kedalaman 175 meter di bawah tanah. Sebuah terowongan panjang yang dibangun di perbatasan Perancis dan Swiss. Sesampai di sana, mereka akan dijemput oleh seseorang yang merupakan kenalannya Daru. Okabe berkata, kita tak pernah bertemu dengannya, tapi rencana ini takkan berjalan tanpanya. Yang kutahu hanya nama panggilannya saja. Dia adalah Neidhart der Blitznel, atau yang kita kenal dengan Nishijou Takumi dari anime Kyosen. Okabe menceritakan insiden yang terjadi di Shibuya 2 tahun lalu, yaitu tahun 2009 sebelum event Steins Gate. Insiden itu berupa gempa yang melanda Shibuya dan orang-orang yang berada di sepanjang jalan Shibuya itu menjadi gila dan mengatakan "Sonome darenome", yang artinya mata itu mata siapa? Kejadian tersebut diberitakan di seluruh media dan Kurisu pun pernah mendengar berita itu. Setelah gempa tersebut, ada rumor yang mengatakan kalau pria pucat yang terlihat tertidur di jalanan hancur itu adalah Neidhart. Ya, cerita lengkapnya ini ada di Chaos Head. Ketika berbicara sejenak, tiba-tiba saja mereka melihat seseorang sedang berlari ke arah mereka. "Sial, kita ketahuan!" Okabe dan Kurisu mulai berlari kencang. Lalu, terdengar suara tembakan dari belakang. Okabe melihat ke belakang dan muncul 2 orang baru yang mencoba menembak.
Kalau dilihat dari penampilannya, tampaknya orang yang mengejar mereka adalah rounder. Pada saat itu, kondisi sudah tak bisa bergerak karena para rounder itu sudah siap menembak dari jarak dekat. Satu orang mulai bergerak mendekati. Saat keadaan terdesak itu, tiba-tiba ada mobil lewat dengan kencang. Seketika itu pun perhatian para rounder itu teralihkan. "Sekarang!" teriak OKB. Mereka berlari lagi sambil dihujani tembakan dari belakang. Akhirnya mereka sampai pada sebuah tangga yang akan menuju terowongan LHC. OKB yakin kalau para rounder itu tidak akan mengejar sampai sini karena tangga darurat yang gelap ini sudah terbengkalai. "Kau baik-baik saja?" Kurisu bertanya sambil khawatir karena kaki OKB terluka akibat terkena goresan peluru. OKB pun menjawab tak usah khawatir, ini hanya luka kecil. Lalu mereka mulai berjalan lagi menuruni tangga yang panjangnya 100 meter ke bawah. Setelah berjalan lama, akhirnya mereka sampai pada sebuah pintu yang akan memasuki terowongan LHC. Inilah Large Hadron Collider, akselerator partikel terbesar di dunia dan fasilitas percobaan paling kompleks yang pernah dibangun. Human is dead, mismatch. Saat itu mereka teringat pada Z program, yaitu uji coba CERN pada manusia yang membuat objeknya terlempar ke masa lalu dan berakhir menjadi jeli. Di tempat inilah percobaan itu dilakukan. Jadi OKB pikir tempat ini adalah jalan kabur terbaik karena para rounder itu tidak ingin dirinya dalam bahaya ketika berjalan-jalan melewati terowongan LHC. Meski begitu, OKB sadar akan bahaya dan tetap waspada pada setiap langkahnya di dalam sana. Setelah itu, HP OKB berdering, di mana HP yang OKB bawa itu adalah kiriman dari Neidhart untuk OKB dan Daru agar mereka berdua bisa berkomunikasi satu sama lain, karena HP mereka bertiga telah diambil oleh CERN. "Oh Karin, sudah bertemu Kurisu?" Daru menelpon OKB. Kemudian, Daru mengatakan kalau kalian tidak sampai pada tempat yang dijanjikan dalam 2 jam ke depan, ini akan gawat. "Bagaimana?" OKB dengan yakin menjawab, "Tenang saja, rencana ini akan berjalan lancar." Lalu OKB menutup teleponnya. Kemudian, OKB menjabarkan rencananya lebih lanjut. Lokasi bertemu Neidhart ada di CMS, cukup jauh dari lokasi OKB saat ini yang berjarak 10 km dari tempat tujuan. Kurisu khawatir apakah di setiap pintu jalan keluar LHC ada rounder yang berjaga atau tidak. OKB pun menegaskan kalau tidak perlu mengkhawatirkan itu, karena CERN bukan tempat pertahanan di mana rounder akan standby di semua tempat. Maka mereka berdua pun bisa memanfaatkannya untuk melewati rute tersebut. Setelah memprediksi kemungkinan apa yang terjadi, mereka mulai memaksa untuk berlari lagi dalam waktu yang terbatas. Kurisu pun sudah kelelahan berlari. Tapi karena melihat kaki OKB yang terluka masih kuat untuk melangkahkan kaki, Kurisu pun menguatkan diri untuk berjalan lagi. Akhirnya mereka sampai pada tempat yang dijanjikan 30 menit lebih awal dari yang direncanakan. Sesampai di sana, mereka sudah tak kuat berdiri lagi. Mereka berbaring sambil memandang langit-langit tinggi yang tidak wajar. Mereka sampai pada tempat yang bernama CMS, atau kepanjangannya Compact Muon Solenoid. Adalah sebuah tempat pengecekan akselerasi proton.
Namun sayangnya, tak ada seorang pun yang menunggu di sana. Okabe mencoba menelpon Daru kembali, tapi teleponnya tidak diangkat-angkat. Okabe pikir mungkin Daru tak bisa angkat telepon karena sedang menjalankan tugasnya. Okabe pun menghilangkan kepanikan itu dan menutup teleponnya. Okabe mendekati Kurisu yang sedang duduk bersandar lalu duduk di sampingnya. Kurisu bertanya, "Apa yang kau lakukan selama ini?" Okabe menjawab kalau dia hanya dikurung saja. Kurisu bertanya lagi, "Apa kau diperlihatkan eksperimen?" "Eksperimen? Apa maksudmu?" tanya Okabe dengan kebingungan. Ekspresi Kurisu berubah menjadi suram. Kurisu bertanya lagi, "Apa kau tidak menghadirinya?" Okabe menjawab, "Tidak ada." Tampaknya mereka berdua diperlakukan berbeda oleh Seln. Jadi, Kurisu menceritakan kalau dia dipaksa melihat suatu eksperimen. Tak hanya itu, mereka juga memberikan penjelasan detail pada Kurisu tentang eksperimen itu, seolah-olah Kurisu adalah bagian dari mereka. Seln tidak melakukan apapun pada Okabe. Dia tidak dibawa kemanapun dan juga tidak dipaksa untuk mengamati eksperimen. Yang Seln butuhkan adalah Kurisu beserta kecerdasannya. Ketika diam sejenak, Kurisu menanyakan pada Okabe kalau setelah kabur dari sini, apa yang akan kau lakukan? Lalu Okabe menjawab kalau ia ingin mengubah masa lalu dan masih bertekad untuk menyelamatkan Mayuri. Kemudian Kurisu mengatakan ini, "Jika kau ingin mengubah masa lalu, maka kau tidak perlu kabur dari sini." Mendengar perkataan Kurisu itu, sontak membuat Okabe kaget. Setelah itu, Kurisu menyinggung pada perkataan Suzuha kalau pada tahun 2034, CERN akan berhasil menciptakan mesin waktu pertama dalam sejarah. "Jika kau ingin benar-benar mengubah masa lalu, maka kau tidak perlu kabur dari sini." Kurisu menegaskan hal itu berulang kali. Kurisu meminta Okabe untuk menunggu 23 tahun di sini agar mendapatkan metode mengubah masa lalu Akihabara pada tahun 2010. Mendengar itu, Okabe emosi sesaat dan tak menerima perkataan itu. Walau begitu, Kurisu tak bermaksud membuat Okabe marah. Kurisu hanya membicarakan kemungkinan apa saja yang bisa dimanfaatkan. Lalu Okabe berkata kalau dia akan membuat time leap machine baru. Namun Kurisu tak yakin itu bisa diciptakan untuk kedua kalinya. Tak ada jaminan berhasil membuat itu lagi. Kurisu menjawabnya dengan pesimis. "Jadi kau berniat untuk tetap di sini?" Okabe pun membentaknya. Kemudian Okabe lanjut berkata kalau Suzuha adalah anggota resistansi yang bertarung untuk mencegah distopia terjadi dan menanyakan apa yang Suzuha gunakan untuk itu. Benar, mesin waktu yang Okabe Daru dan buat, bukan Dimmel atau time leap, tapi time travel secara fisik. Okabe menegaskan kalau dia akan membuat mesin waktu sendiri dan tak membutuhkan CERN. "Kita harus segera meninggalkan tempat ini," Okabe berkata dengan geram. Namun, reaksi Kurisu pun tetap tak berubah. Kurisu menutup muka dengan kedua tangannya dan menggelengkan kepalanya secara perlahan seperti memperlihatkan keputusasaan. Kurisu mengatakan kalau dunia akan bertemu. Meski mengubah langkahnya, masa depan akan menuju pada akhir yang sama. Tapi Okabe membantah setiap perkataan Kurisu. Kurisu mengusap matanya dan suaranya pun menjadi serak. Saat itu Okabe hanya terdiam melihatnya. Lalu Kurisu teringat dengan perkataan Suzuha kalau di masa depan nanti dia akan menjadi ibu mesin waktunya CERN. Mengingat itu, Kurisu semakin pesimis dan berkata kalau dia tak akan bisa pergi dari sini meski mencoba kabur. Namun Okabe tak menerima semua itu. Kemudian Okabe mendekati Kurisu, memegang pundaknya dan menatap matanya dengan tajam. Okabe berkata kalau dia akan mengubah masa sekarang. Pada titik ini juga, masa depan yang tak terhitung jumlahnya akan terlahir. Okabe yakin kalau pasti ada cara menyelamatkan Mayuri dan pasti ada cara untuk menghindari konvergensi. Karena misi Suzuha pun berlandaskan dari itu juga. Okabe bilang kita harus membelokkan titik utama dalam sejarah. Atau dengan kata lain, membuat momen percabangan yang akan mengarah pada masa depan berbeda. Walau Suzuha telah gagal, tapi kita masih mungkin untuk membuat perubahan. Itulah yang Okabe percaya. "Apa kau percaya itu mungkin terjadi?" tanya Okabe dengan mendalam. Kurisu pun terdiam. "Aku ingin percaya." Kurisu mengatakan itu berulang kali dan mulai berdiri. Tanpa ragu, Okabe memeluk badan Kurisu yang sedikit gemetaran dan membelai rambutnya. Okabe mengatakan kita pasti akan kabur dan kita akan kembali ke Akihabara. Mendengar itu pun, Kurisu menjawab, "Bawalah aku, Okabe."
Setelah menunggu sekian lama, orang yang bernama Neidhart pun tidak kunjung datang juga. Begitu juga dengan Daru. Okabe mencoba menelpon Daru lagi, namun tetap tak diangkat. Okabe dan Kurisu pun mulai cemas. Lalu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat bergema. Suara langkah kaki itu berasal dari tempat di mana Okabe dan Kurisu datang, dan tempat itu mengeluarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Saat fokus mendengarkan langkah kaki itu, Okabe menduga kalau suara langkah kaki itu adalah bunyi dari sepatu hak tinggi, yang berarti ada seorang wanita yang sedang mendekati mereka. Seketika itu, suara gemuruh LHC yang beroperasi sejak awal tiba-tiba berhenti dan membuat ruangan itu menjadi sangat hening. Bahkan ketika mereka berbisik pun suara mereka menjadi begitu kuat. Tak lama itu, mereka melihat bayangan hitam yang muncul dari tempat cahaya tadi. Kemudian orang itu berkata, "Tuan Okabe dan Nona Makise, benar?" Setelah cahaya yang menyilaukan itu perlahan menghilang, lampu-lampu dari CMS yang menerangi ruangan sekitar itu pun tiba-tiba mati mendadak dan berada dalam kegelapan. Saking gelapnya, Okabe dan Kurisu tak bisa saling melihat. Mereka berdua pun sangat ketakutan. "Neidhart, apa itu kau? Apa yang terjadi?" teriak Okabe dengan panik. "Mohon tenang, Tuan Okabe. Jangan khawatir. Semua berjalan sesuai rencana." Wanita misterius itu pun menjawab. Di tengah ketegangan, Kurisu bertanya pada sosok itu, "Apa kau Neidhart?" Okabe mendengar suara Kurisu pun langsung mendatanginya dan akhirnya mereka bisa saling berpegangan. "Nona Makise, apa kau ragu kalau aku Neidhart? Bukankah kita pernah bertemu di internet sebelumnya? Nona Kuri Gohang dan Kamehameha?" Wanita itu membalasnya di tengah kegelapan. Setelah itu, Okabe berbisik pada Kurisu bahwa mungkin Ronder sedang bergerak ke sini. "Kita harus cepat kabur." Namun wanita itu membalas, "Ronder sudah di sini." Setelah itu, ada banyak mata berwarna hijau bermunculan di tengah kegelapan dan perlahan mendekati mereka. Mata-mata hijau itu adalah Ronder yang memakai kacamata infrared. Padahal sejak awal Okabe yakin kalau di tempat itu tidak ada orang selain mereka. Okabe pun keringat dingin dan Kurisu tak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, HP Okabe bergetar. Namun ia bahkan tak bisa menyentuh kantong celananya karena ketakutan. Kemudian Kurisu pun berkata, "Jadi ternyata kau bukan Neidhart?" "Bukan." Wanita itu menjawab dan mengatakan, "Aku adalah Neidhart yang merencanakan operasi Valhalla bersama kau dan Tuan Hashida." Ilmuwan wanita itu bernama Akiko Hiragi. Jadi sejak awal, Akiko menggunakan nama Neidhart untuk mengelabui Daru, dan rencana berjalan sesuai yang ia inginkan. Jadi sebenarnya, Daru sudah ditangkap sejak terakhir kali menelpon Okabe. Akiko menyuruhnya untuk mengangkat HP Okabe yang sedang bergetar. Ternyata yang menelpon itu adalah Akiko itu sendiri karena ketika dia bicara, suaranya bersamaan keluar dengan HP yang dipegang Okabe. Okabe pun terdiam. "Jadi kau adalah Ronder?" teriak Okabe. "Hehehe." Akiko tertawa bahagia dan lanjut berkata, "Baiklah, mari kita mulai eksperimennya. Eksperimen untuk membuktikan konvergensi garis dunia." "What?" Kemudian Ronder itu pun semakin mendekat. Sekujur tubuh Okabe panas dingin dan merasakan pertanda buruk. "Kurisu, Nigero!" Ronder itu pun menembak membabi buta. Kilatan tembakan itu menjadi sinar cahaya yang menembus kegelapan. Okabe dan Kurisu berlari sekuat tenaga dan melindungi diri dengan bersembunyi di balik bangunan CMS. Namun tampaknya usaha itu sia-sia. Tembakan Ronder mengenai tubuh Okabe dan Okabe merintih kesakitan. "Tuan Okabe, apa kau hidup?" tanya Akiko dengan penuh penasaran. Tanpa disadari, tubuh Okabe pun sudah berlumuran darah. Akiko sangat takjub bahwa Okabe masih hidup. Jadi Akiko melakukan eksperimen untuk menguji konvergensi garis dunia, membuat regu elit Ronder yang menggunakan kacamata infrared dan berniat membunuh Okabe dengan menembakkan rentetan peluru ke arahnya. Lalu Okabe melindungi Kurisu, sementara beberapa peluru mengenai Okabe di tempat yang tidak vital dan tidak mengalami luka serius. Setelah melihat itu, Akiko mulai mempercayai teori attractor field dan konvergensi garis dunia yang sudah terbukti di depan matanya sendiri dan berkata akan merawat luka Okabe.
Okabe dijamin mati pada tahun 2025. Kurisu akan meneliti mesin waktu untuk CERN. Daru akan dibunuh oleh Rondar ketika mesin waktu buatannya belum sempurna. Suzuha akan pergi ke tahun 2010 lalu gagal. Okabe takkan bisa mendapatkan IBN kembali. Mayuri tak bisa diselamatkan. Mengingat semua hal itu, Okabe menjadi ragu apakah dia benar-benar bisa menghindari konvergensi yang ditetapkan oleh semesta. Setelah itu, Akiko memutuskan untuk membiarkan Daru pulang ke Jepang dan membawa Kurisu pada CERN agar tidak mengubah jalannya peristiwa. Sementara Okabe dibiarkan bebas memilih apakah ingin ikut CERN atau tidak. Jika memilih CERN, Akiko berniat meneliti kekuatan reading Steinernya dan berjanji akan memperlakukannya dengan baik. Akiko tahu kalau Okabe akan mati pada tahun 2025. Jadi itu bukan menjadi masalah besar apakah Okabe bergabung atau tidak. Okabe kesakitan sampai tak bisa berdiri, darahnya tak berhenti, dan penglihatannya lama-kelamaan menjadi kabur. Okabe sudah lelah atas semua yang terjadi dan berharap dia mati saja. Jika itu terjadi, maka itu bisa membuktikan bahwa masa depan belum diputuskan. "Nih, Okabe." Kurisu mendekatinya dan menyentuh pipi Okabe. "Aku akan tinggal di sini," ucap Kurisu. Okabe kaget dan mengulurkan tangannya ke Kurisu sambil terbaring. Kurisu pun pasrah pada nasibnya menjadi ilmuwan CERN. Okabe merasa telah membohongi Kurisu dan tak masalah jika dirinya dibenci karena tak mampu membawanya pulang. Setelah itu, Kurisu berbisik pada Okabe dan berkata kalau apa yang Suzuha amati di masa depan hanya sebagian kecil saja. Kurisu masih memiliki harapan bahwa mungkin suatu hari nanti Okabe bisa membawa Kurisu kembali dan mengubah masa depan. Lalu Kurisu berkata, "Aku bilang padamu sebelumnya kan, kalau aku ingin percaya. Kita akan kembali ke Akihabara suatu hari nanti. Janji ya." Kurisu mengatakannya sambil tersenyum dan perlahan meninggalkannya. Okabe pun menahan tangisannya dan berpikir ini bukanlah perpisahan. Tak peduli seberapa jauh terpisah, kita akan bertemu lagi. Kita pasti menemukan masa depan itu. Ini adalah pilihan Steins Gate. Akhirnya Okabe dan Daru dilepaskan oleh CERN dan telah pulang ke Jepang. Senyuman dan harapan Kurisu yang membekas di ingatannya membulatkan tekadnya untuk terus maju menghadapi masa depan. Setelah itu, Daru dapat pergi ke Komima musim dingin yang selalu ia nantikan itu, bersama Okabe di sampingnya. Namun tampaknya mereka tak dilepaskan begitu saja. Ada sekelompok rounder berbaju setelan jas yang terus memantau mereka supaya tidak berbuat macam-macam. Mengetahui hal itu, Okabe dan Daru pun berencana untuk kabur. Pada saat itu, ada seorang cosplayer wanita berbaju maid yang tidak lain tidak bukan adalah Amane Yuki dan memberinya sapu tangan karena melihat Daru sedang bersedih atas apa yang terjadi. Daru pun sangat bahagia dan spontan berkata, "Menikahlah denganku." Seketika itu, Daru pun memelankan suaranya. Daru meminta Yuki memanggil cosplayer dan otaku lainnya untuk mengepung dan mengalihkan perhatian rounder itu. Dengan alasan orang-orang setelan jas itu ingin merusak budaya otaku, sehingga Okabe dan Daru bisa lepas dari pengawasan mereka. Yuki pun menerimanya dengan senang hati. Para rounder itu pun dikerubungi oleh cosplayer dan kameramen sehingga membuat mereka kewalahan, yang pada akhirnya Okabe dan Daru berhasil melarikan diri dari pengawasan rounder. Setelah itu, mereka memutuskan untuk membentuk organisasi perlawanan yang bernama Valkyrie dan mencoba menghentikan CERN mencapai distopia. Mereka akan mencari cara menghindari konvergensi garis dunia, menggapai kebebasan, dan mendapatkan kembali Kurisu. Pertempuran yang akan Okabe perjuangkan selama 14 tahun ke depan. Okabe berlari meninggalkan Komima sambil mengucapkan kata sandi terakhir. El, Sai, Kongru. Like novel The Distant Valhalla berakhir di sini. Kesan ceritanya tragis ya. Awalnya aku sangat antusias ketika tahu ada Takumi yang akan menjadi crossover karakter di novel ini.
Yang aku pikir Takumi akan menggunakan kemampuan gigalomaniaknya, yaitu kemampuan seseorang untuk mengubah apa yang ada di pikiran mereka menjadi kenyataan, atau singkatnya kekuatan delusi, agar bisa membuat Okabe kabur dari CERN. Ternyata terjadi kekecewaan. Para pembaca turut dibuat merasakan penderitaan yang dialami Okabe. Selain itu, tidak ada detail baru tentang attractor field alpha yang terungkap. Walau begitu, ceritanya sendiri bisa membuatku deg-degan dan bikin penasaran juga. Novelnya bisa menjelaskan situasinya secara mendalam. Selain itu, sebenarnya cerita ini ada lanjutannya, tapi tidak begitu panjang. Menariknya lagi, ceritanya telah diadaptasi dalam format anime, tapi hanya ada di dalam pachinko yang bertema Steins Gate. Mungkin sudah pada tahu juga ya. Sayangnya, ceritanya hanya mengadaptasi bagian akhirnya saja, tidak dari awal. Jadi versi animenya diperlihatkan kalau Daru menikah sama Yuki, yang dihadiri oleh teman-temannya. Suzuha pun sudah lahir dan masih balita. Merasa bahagia dan lebih mementingkan keluarganya saat ini, Daru pun memutuskan untuk berhenti dari Valkyrie. Namun Okabe mengerti posisinya Daru dan tidak mempermasalahkannya. Okabe akan terus bekerja membuat mesin waktu untuk menepati janji Kurisu. Karena Okabe juga menyadari kalau di masa depan nanti, Suzuha akan kembali ke masa lalu lagi untuk mengubah masa depan. Jadi Okabe meminta Daru bersiap akan hal itu. Setelah itu, Daru pun memutuskan berjalan menuju masa depan bersama anak dan istrinya. Bisa dibilang ini adalah Daru ending ya, karena di VN-nya semua karakter punya ending masing-masing, kecuali Daru. Jadi dengan adanya peristiwa ini, menurutku akan menciptakan butterfly effect yang akan mempengaruhi masa lalu, sehingga akan membuat jalan cerita baru seperti yang kita lihat di animenya, yaitu di mana Kurisu mendapat ide cara mengubah masa depan dengan membatalkan semua email. Ya, ini semacam alternatif ending juga sih ya. Jadi begitulah cerita di light novel The Distant Valhalla. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Janeh.